Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi kita dalam podcast Sego. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas kitab suci dengan seorang katekis yaitu Pak Kasimirus. Ya, Iya, apa kabar Pak Kasimirus hari ini? puji Tuhan kabar baik luar biasa hari ini bisa Hmm. hadir gitu. Nah, Pak Kasimirus supaya teman-teman di dunia maya kita ini kenal, bisa perkenalan dulu sedikit tentang Pak Kasimirus. Ya, baik seperti tadi sudah disampaikan, nama saya Kasimirus. Saya katekis di Keuskupan Surabaya kurang lebih sejak tahun 2021 ya kurang lebih 4 tahunan begitu. Kebetulan hari ini saya diminta untuk membantu sharing tentang kitab suci begitu. Saya berasal dari Mentawai. Oh, Cukup berasal dari dekat, Mentawai. cukup dekat dan jauh dijangkau gitu ya. Iya. Dekat diucapkan, tapi kalau untuk melakukan perjalanan lumayan, kira-kira 2 hari gitu Iya. ya. Daerah pantai-pantai itu, Pak ya. G, Eh, melewati berbagai transportasi, mulai kereta bisa, kemudian kapal, pesawat, speedboat, jalan kaki. hmm, Sama. dulu kalau saya di kampus dulu sempat punya banyak teman yang dari Mentawai itu karena Oh, di sana sempat ada kerjasama dengan BM apa beasiswa. studi-studi Oh, beasiswa itu. beasiswa. Jadi ya punya cukup Bayangan lumayan lah ya teman-teman dari dari Mentawai Mentawai. cerita-cerita daerah sana itu Betul. bagaimana gitu. Iya. Kalau di Surabaya sendiri di katedral atau Saya di tinggalnya? pusat pastoral. Hmm. Kalau tinggalnya saat ini saya di Citra Harmoni. Oh, di Citra Harmoni. Masuk lingkungan Priscilla. Masuk lingkungan Priscilla. Ketua lingkungan saya itu yang paling muda kayaknya di daerah situ itu Pak Wisnu. Oh. Mungkin lebih muda dari saya kayaknya. Gitu. Oh, saya kira tinggalnya di Surabaya. Ya, dulu awalnya saya di Surabaya, Hmm. terus pernah di Juanda bersama Romo Kordo, terus kembali lagi ke keuskupan, lalu ada tugas 2 tahun ini untuk di paroki Krian itu untuk belajar bagaimana hidup beriman bersama umat, lingkungan, begitu paroki gitu. Hmm. Nah, untuk jadi katekis itu ceritanya gimana, Pak? Apakah itu ditunjuk langsung atau ada sekolahnya sehingga lulus kemudian dilantik jadi katekis gitu? Kalau dari saya pribadi jujur ya ini ya, Hmm. sebenarnya nggak ada niat untuk jadi katekis. Hmm. Karena apa ya ketidakmampuan ekonomi orang tua, kemudian ada tawaran dari paroki saya. Makanya saya ini sebenarnya orang yang kualat sebenarnya. Ini kayak apa mengkhianati yang mengutus saya kan paroki saya, Hmm. paroki Santa Maria diangkat ke surga, Seberut Selatan. Hmm. Saya dibantu oleh paroki, kemudian kuliah selesai. Nah, karena di sana tidak ada yang bisa dikerjakan, maksudnya panggilan juga, Hmm. lalu ada juga yang membantu di sekretariat. Hmm. Kebetulan juga ada panggilan saya, singkat cerita mau kuliah lagi untuk jadi tenaga pengajar di STKP Widya Wiwana Madiun, tapi karena persoalan COVID, saya juga TBC waktu itu. Akhirnya niat itu saya gugurkan dalam arti tertentu karena harus memilih hidup. Saya harus cari kerja, saya butuh makan, saya Iya. butuh. Awalnya begitu. Tapi Nah, kuliah di STKIP itu karena beasiswa itu. karena beasiswa itu. Iya. Oh, setelah itu baru langsung jadi katekis. Iya, tahun 2019. Otomatis Kak, Pak, kalau sudah lulus yang di apa sekolah agama itu terus jadi katekis itu apa? Iya, sebenarnya bisa Heeh. otomatis tidak disebut begitu, tapi Oh. jurusannya itu memang satu untuk jadi katekis, tapi dia bisa menjadi guru agama, yaitu di sekolah mengajar seperti biasa guru-guru lain, atau menjadi katekis di paroki, mengajar sakramen, membantu romo. Makanya katekis itu disebut juga rekan terdekatnya romo dalam urusan apa pastoral, pastoral, terutama sakramen, sakramen begitu. Oh, nah ini untuk wawasan Iya. bagi teman-teman yang Nah, mau mungkin jadi
cita-cita jadi katekis kan, gimana Ah, caranya? iya, Nah itu, sekolah di sekolah agama iya, gitu ya. sekolah agama. Oke, kita masuk ke topik kita hari ini Iya, tentang, kitab suci. Nah, cukup berat. Cukup iya berat. sesuatu yang, saya dulu sempat mendapatkan pembinaan ya bahwa iman Katolik itu hidup berasal dari tradisi dan dari kitab suci, Iya. gitu ya. Cuma, dalam pelaksanaannya kok jauh saya ini rasanya jadi dari kitab suci nih. Iya. Ini saya ini iman Katolik yang benar atau enggak, nanti kita akan cari tahu, apa fungsi dari kitab suci itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab suci dalam iman Katolik, Pak? Kitab suci itu eh, sebenarnya singkatnya itu wahyu Allah. Hmm, Dalam banyak agama itu disebut wahyu Allah. hmm, Ya, semacam petua atau perintah dari Allah yang dibukukan gitu hmm, dalam kitab suci. Tapi di Katolik itu punya pandangan yang khas ya, tidak sekedar perintah atau kalau kita lihat KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kitab suci atau wahyu Allah itu berisi dengan peraturan-peraturan, perintah-perintah yang diturunkan Allah kepada para rasul, para nabi gitu ya. hmm, Para rasul, para nabi dengan atau melalui mimpi oleh rasul itu atau sebagainya begitu ya. Itu saja yang ditekankan di KBBI. Tapi di kita hmm, wahyu itu sangat berbeda. Misalnya saya mengutip dari Dei Verbum ya, itu dari Konsili Vatikan kedua, itu menyebutkan bahwa wahyu itu ditulis oleh pengarang sebagai saksi iman karya keselamatan Allah yang diilhamkan oleh Allah. Sehingga yang mereka tulis itu disebut sabda Allah. hmm. Nah, wahyu atau sabda Allah itu apa? Eh, Pertanyaannya malah bukan apa sebenarnya, siapa malah di pertanyaan kita sebagai Katolik itu. Sabda Allah itu dalam Dei Verbum nomor 2 itu dikatakan dalam kebaikan dan kebijaksanaannya ya, dalam kebaikan dan kebijaksanaannya Allah berkenan mewahyukan dirinya. Hmm. Ingat itu ya, bukan lagi perintah, buku atau perintah-perintah yang diturunkan itu, tapi mewahyukan dirinya pribadi ini, pribadi. Dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Maka dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cintanya tadi, yang kelimpahan kasihnya, menyapa manusia. Jadi itu cara Allah menyapa kita sebagai sahabatnya, ada tiga ini, menyapa kita sebagai sahabatnya, bergaul dengan kita, dua, yang ketiga, mengundang kita dalam persekutuan. Jadi wahyu menurut Katolik itu tidak sekedar perintah, petua, larangan, tidak. Dia adalah pribadi. Nah, kita tahu sendiri itu ya, Hmm. yaitu Yesus itu ya. Dia adalah wahyu atau sabda yang dalam bahasa kerennya itu definitif, final, Hmm. sempurna itu. Itu kurang lebih kitab suci. Maka kitab suci itu ya ini yang kita tahu ya. Fisiknya yang seperti ini. Jadi nanti kalau yang nonton juga tetap digital dilihatnya. Iya. Jadi pegang buku kitab suci masing-masing kalau ada, dan kalau tidak ada diusahakan punya begitu. Meskipun Hmm. sekarang ada di Di digital gitu Android ya. ya, Android kita atau handphone kita, gadget kita. Itu kitab suci menurut Katolik begitu. Oke. Ya. Nah, dalam dalam kita membaca kitab suci ini, apakah sama dengan kita membaca novel, membaca bacaan-bacaan ilmiah mungkin, apakah sama seperti itu? Dalam tataran tertentu ya bisa dianggap sama gitu ya. Hmm. Artinya sebenarnya kan membaca itu ya secara umum ya, membaca itu bukan sekedar menangkap informasi sebenarnya yang paling pokok membaca itu. Informasi, tapi yang paling pokok itu adalah membaca itu sendiri memformat kita, membentuk kita. Hmm. Jadi membaca kitab suci ini tanpa kita sadari gitu ya. Hmm. Meskipun kita tidak tahu, bukan ahli tafsir ya.
ekseget atau ahli kitab suci sampai profesor itu. Kalau kita membaca kitab suci itu rutin, berusaha menangkap semampu kita, itu sebenarnya tidak sadar kita dibentuk. Hmm. Dibentuk. Bukan informasi yang kita pahami, hafal itu tidak. Kesabaran kita, itu ya satu. Kesetiaan kita, itu aja sih. Misalnya yang paling pokok, yang minimal kita dapat ketika kita membaca kitab suci. Nah, bedanya format yang memformat kita itu, misalnya informasi yang kita dapatkan memformat kita, membentuk kita. Tapi ini buku semacam surat, bisa saya katakan itu semacam surat cinta. Jadi buku relasi kita dengan Tuhan. Makanya sebenarnya di topik setelahnya itu tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus. Menurut Hieronymus ya mengatakan semacam itu. Jadi membaca kitab suci ini membaca buku cinta Tuhan kepada kita, dan lebih dalam itu berelasi dengan Dia. Jadi membaca itu bersahabat artinya. Seperti tadi saya sampaikan tadi di awal. Kita membaca itu seolah-olah sedang bersahabat dengan Dia, bergaul dengan Dia, lalu pelan-pelan kita diundang ke persekutuan dengannya, begitu. Itu membaca bedanya dengan novel. Tentu ada informasi yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan kita membaca kitab suci ini kita sedang bercengkrama dengan Allah. Iya, gitu. Karena yang penjelasan awal tadi kan mengenai wahyu tadi bahwa betul-betul Allah itu dalam rupa Yesus itu selain hadir di dunia ini tapi juga dituliskan di dalam kitab suci ini. Dituliskan dalam kitab suci. Menarik. Nah, artinya ada hubungan yang sangat erat antara kitab suci ini dengan iman Katolik ya. Sangat betul sekali. Nah, mungkin itu bisa ditekankan lagi hubungan antara kitab suci ini dengan iman Katolik itu seperti apa? Seperti tadi yang saya bilang bahwa tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Orang yang mencintai kitab suci, pelan-pelan akan dibawa kepada pemahaman siapa Allah itu. Pemahaman siapa Dia akan berdampak pada bagaimana dia berelasi. Nah, relasi ini sebenarnya tidak lain adalah soal iman. Karena iman itu kalau dalam gereja Katolik itu penyerahan diri total kepada Allah, ya kan? Penyerahan diri. Artinya sudah ada saling percaya. Tuhan tentu saja selalu percaya pada kita ya. Tapi dengan memahami Dia, oh aku percaya sama Tuhan yang seperti ini, ya Yesus yang diajarkan oleh gereja Katolik, maka saya beriman kepada Dia, percaya pada Dia. Dari mana kita bisa mengenal untuk bisa semakin percaya itu lewat membaca kitab suci. Salah satunya gitu ya. Ya bisa begitu. Nah, bahkan yang pokok mungkin. Oke. Nah, dalam membaca kitab suci ini kan tadi disampaikan Pak Kasimirus kan nggak masalah ditangkap sebisanya ya kan, ditafsirkan sebisanya. Namun hal itu kan juga mengandung resiko. Apakah menurut Bapak resikonya itu masih apa ya istilahnya lebih worth it kalau orang itu baca dan ada salah tafsir daripada nggak baca sekali? Ya saya rasa sebaiknya baca daripada kita takut salah gitu ya. Justru kalau kita baca, kita akan tahu kesalahan-kesalahan itu, kekeliruan itu. Dan kita harus sadar betul bahwa iman itu tidak sekali jadi. Ada proses jatuh bangun, nanti mengenal lebih dalam. Ya, betul. Dan ini ya, kadang orang mengatakan iman yang dalam itu seperti apa sih? Ya nggak ada yang bisa ngukur iman yang dalam. Nanti di sana ditentukannya seberapa mendalamnya begitu ya. Betul. Karena misalnya semakin kita misalnya ya mengenal kitab suci,
lalu merasakannya di dalam hati, mempraktekkannya, terbuka lagi pintu yang lain gitu. Terus kita penasaran mencari, terbuka lagi. Jadi iman itu ibarat apa ya, lautan semacam itu ya. Ibarat lautan, kita masuk ke dalamnya, kita bisa berenang. Tapi kalau kita tidak hati-hati juga bisa tenggelam di dalamnya. Ya, salah paham, salah memperkirakan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kayak spiritualitas hidup itu. Hidup itu nanti kalau sudah kita mendalami, semakin mengenal Allah melalui kitab suci atau melalui pengalaman hidup, semakin sulit kita definisikan sebenarnya. Hidup yang semakin dalam itu bukan sekedar benar, salah, baik, buruk, dosa, suci. Betul. Semakin dalam. Orang yang suci-suci seperti Santa Teresa Avila, orang-orang yang mistikus itu juga mengalami masa gelap. Karena semakin ke dalam iman itu kok semakin bingung dia. Yeah. Yang saya imani itu kok bisa ini, semakin benar atau enggak. Karena kita akan menghadapi pengalaman Allah yang tidak sekedar doktrin, tidak sekedar dosa tidak dosa, baik buruk, jahat dan lain sebagainya semacam itu. Mungkin ada pengalaman Pak tentang apa resiko terburuk yang terjadi kalau kita itu tidak memahami isi kitab suci dengan benar, itu mungkin ada pengalaman itu? Kalau saya pribadi, atau dari yang pernah dengar cerita atau cerita ke Bapak gitu? Kalau orang salah memahami kitab suci, tentunya iman akan subjektif sekali. Ya, artinya memang pasti ada aspek subjektif, maksudnya ini pengalaman iman saya pribadi, gitu ya. Tapi bahaya subjektif itu belum tentu pemahaman iman yang subjektif itu belum tentu cocok untuk orang lain, apalagi komunitas. Karena gereja itu kan komunitas, tidak sekedar beriman pribadi-pribadi begitu ya. Ya, harusnya iman itu juga punya dampak komunitas itu. Maka bahayanya kalau salah memahami kitab suci, salah memahami Allah yang diimani, salah mempraktekkan kemungkinan, ya saya juga kurang paham, akan kemungkinan salah mempraktekannya dalam hidup, dan itu pasti mengganggu komunitas di mana dia berada begitu ya, atau berkomunitas atau gereja, lingkungan itu. Menurut saya begini, menurut saya ini. Tapi ada pokok-pokok yang perlu dimiliki oleh seorang yang pengen membaca kitab suci. Misalnya ya, yang paling sederhana itu, apa yang saya pahami itu dampaknya ke orang lain baik, itu aja yang perlu dipegang, bahwa tidak jahat. Misalnya ketika membaca kitab, saya menemukan Yesus yang ternyata boleh kok mencuri, apapun alasannya. Itu kan keliru. Nah, itu pasti ini. Berarti ukurannya adalah misalnya salah satunya tidak baik bagi orang lain, berarti pasti salah. Atau pengujiannya itu berdasarkan dampak sosialnya bagaimana gitu ya. Dampak sosialnya, apakah saya akan semakin tumbuh dalam kasih gitu ya, tumbuh dalam pelayanan, tumbuh dalam peduli kepada orang lain dan lain sebagainya, atau semakin saya eksklusif. Ada orang yang merasa sangat hebat kitab suci, dia hebat sendiri, tidak mau berbagi, terus menghayati dengan sendiri, kadang-kadang terkucil dari komunitas, dan ya dalam tanda kutip ya bisa mandul dalam iman. Mengapa mandul? Ya karena mungkin keliru, penyimpangan ya juga kayak kita mendengar ya sejarah gereja itu ada skisma, itu juga salah satunya didukung oleh tafsir-tafsir yang atas kitab suci ini. Perbedaan tafsir pasti ada, perbedaan tafsir ya. Tapi sedapat mungkin itu dihindarkan demi komunitas, demi membangun persekutuan gereja yang kita cintai semacam itu. Oke, taruhlah saya ini penggemar
penggemar, bukan penggemar ya, Mhm. orang yang suka baca kitab suci gitu ya. Oke. Kemudian saya menafsirkan suatu ayat atau suatu, Mhm. kisah di situ, bagaimana caranya saya ini memvalidasi atau apakah ada alat validasi dari gereja yang dapat saya gunakan untuk me me memvalidasi bahwa Iya. pemahaman saya ini benar atau enggak? Kalau untuk memvalidasi itu sebenarnya yang mengajarkan secara resmi itu kan eh, para uskup ya, para romo Para lewat para Romo, romo, uskup, paus, namanya magisterium itu, kuasa oke, mengajar gereja. Itu misalnya yang perlu dilihat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, minimal implikasi atau dampak sosialnya itu kita bisa jujur pada diri sendiri. Itulah mmm, apa yang saya pahami ini ketika saya hayati dalam hidup keseharian saya, tidak membahayakan hidup orang lain, tidak mmm, merugikan hidup orang lain, tidak mengorbankan orang lain gitu ya. Malahan saya semakin bertumbuh, semakin peduli, semakin bersosial, itu sebagai awam untuk memahami, mmm. eee, aku sedang oke nggak memahami kitab Nah suci itu ini. ada kan kebingungan Iya, kita kan, kita ini iya, saya ini bener nggak salah, sih bacanya ini, memahaminya ini apalagi ya kan. iya, Berarti dengan cara kita bertanya ke Romo begitu ya? bisa Dengan bisa ke cara Romo. Romo Kalau Romo mengalami keraguan mhm, kalau keraguan terlalu dalam misalnya bisa tanya ke Romo atau ke katekis mungkin kalau bersedia bersedia ditanyai gitu ya. iya. Atau Tapi sering harusnya katekis nah bersedia nggak? ya bersedia harusnya. Harusnya bersedia ya Harus katekis bersedia. ya? Kepada orang-orang yang lebih berpengalaman Iya, atau mencintai kitab suci lebih dulu gitu ya. Bisa. mmm. Jadi apa hubungan antara kitab suci ini tadi sudah disebutkan dengan, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja? Kalau kitab suci itu ya sabda Allah yang Oke, dibukukan, tentu saja tentang pribadi itu tadi yang di awal tadi saya betul. tekankan. Nah, misalnya ya Tritunggal Maha Kudus itu ajaran. Misalnya Tritunggal Maha Kudus itu diambil dari kitab suci, ini ya dibukukan. Lalu diajarkan dalam magisterium. Satu hal pokok diambil dari kitab suci, Mhm. diajarkan dalam magisterium, dilestarikan lewat tradisi, Oh, itu turun hubungannya. temurun Hmm, gitu. Jadi satu kesatuan itu. hmm, Satu dengan tanpa yang lain itu gak jalan, buntu ya istilahnya. Misalnya tanpa kitab suci tiba-tiba disusun ajaran gereja itu tunggal maha kudus entah dari manalah sumbernya pokoknya bukan kitab suci Heeh. lalu diwariskan saja pasti keliru gitu. Mmm, Atau tanpa tradisi hanya tetap ditetapkan ajarannya sumbernya dari kitab suci tapi tanpa penerusan tinggal di Israel sana Yahudi sana sejak itu kita tidak pernah mengalami itu dan mungkin ada satu periode terputus sudah tidak kita kenal lagi Yesus itu siapa mmm, ajarannya keindahan apa kasihnya begitu ya maka satu kesatuan nggak bisa diputus. Dalam tradisi ada tradisi-tradisi yang tidak dibukukan. mhm, Kalau kitab suci ini kan sabda Allah yang dibukukan. iya, Ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya ajaran tentang Bunda Maria. Itu memang berangkat dari kitab suci, tapi dituliskan di kitab suci doktrin tentang Maria diangkat ke surga. Tidak ada di sini. Tapi menurut pembelajaran oleh orang-orang yang mempelajari kitab suci, para teolog, berdasarkan kitab suci, berdasarkan pengalaman iman gereja yang memohon pertolongan melalui Bunda Maria, akhirnya ditetapkan doktrin Maria diangkat ke surga atau Maria dikandung tanpa noda dosa dan lain mmm, sebagainya, macam-macam doktrin termasuk Tritunggal Maha Kudus itu juga gak ada di kitab suci ini secara eksplisit tuh doktrin di Yesus menyebutkan bahwa ada doktrin Tritunggal Maha Kudus itu. iya, Tapi menurut penelusuran ayat demi ayat bab antara perjanjian lama perjanjian
ditemukan bahwa Allah kita itu Allah relasi. Ya, Allah relasi Bapa, Putra dan Roh Kudus, Esa dan Tunggal begitu. Begitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana sih hubungan antara kitab suci, kemudian tradisi suci dan kemudian magisterium gereja. Nah, sekarang gereja ini kan mendorong umat untuk melakukan yang namanya Lectio Divina, Ya. ya kan? Atau doa dengan kitab suci. Mengapa hal itu menjadi semacam concern gereja mendorong umat itu untuk melakukannya? Ya, tentu ini salah satu buah dari Dei Verbum ya. Sejak Konsili Vatikan kedua, dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, kitab suci yang berkaitan dengan ajaran resmi gereja itu digeluti oleh para klerus. Bahkan suster pun mungkin jarang ya. Jadi para uskup, para romo saja yang boleh punya kitab suci, karena kalau dulu katanya kalau disebarluaskan nanti salah tafsir, salah penggunaan dan lain sebagainya. Tapi setelah, ya itulah karya Roh Kudus, setelah Konsili Vatikan kedua, justru disuarakan kitab suci ini disebarkan, dibaca oleh semua umat. Jadi Lectio Divina itu adalah salah satu yang paling sederhana untuk kalangan kita ya, sebagai awam. Saya juga awam kan. Yang sederhana yang bisa dilakukan untuk merasakan bersahabat dengan Allah melalui sabdanya begitu ya, dalam kitab suci itu. Lectio Divina itu adalah doa berdasarkan kitab suci. Itu semacam dia doa berdasarkan kitab suci. Itu ada berapa langkah itu? Ada oratio, jadi kita berdoa dulu, itu memohon bimbingan Roh Kudus untuk bisa memulai membaca kitab suci itu dalam terang Roh Kudus. Pikiran kita dibuka, hati kita dibuka, seluruh hidup kita dibuka untuk siap menerima sabda Allah. Habis itu oratio. Sorry. Jadi yang pertama itu Apa namanya? Membaca kitab sucinya. Ya kan? Membaca kitab sucinya, lalu kita akan membaca pelan-pelan, menemukan apa poin inti dan lain sebagainya semacam itu. Lalu kita meditasio ya. Meditasi artinya mulai merenungkan kitab suci itu semacam apa, merasakan apa ya ceritanya semacam itu, mulai menemukan kata kunci di dalam meditasi itu, dalam permenungan itu. Lalu kemudian ada kontemplasi. Kontemplasi itu kita sudah meletakkan kitab suci ini, kita tidak juga berkutat dengan apa namanya gambaran kitab suci yang kita dapatkan tadi, kata kunci dan lain sebagainya. Tapi kita berhadapan muka ke muka dengan sang sabda itu. Merasakan sejuknya wajahnya. Barangkali tekanannya bukan kita lagi yang mengatakan apa-apa kepada dia, tapi dia mau mengatakan apa kepada kita. Mungkin doa yang seperti berkatalah Tuhan, saya mendengarkan. Begitulah seperti apa ya, kata-kata Samuel kalau tidak salah ya. Samuel ketika didatangi 3 kali dalam mimpi, dipanggil Samuel 3 kali. Lalu kata saya lupa itu gurunya atau orang tuanya tuh. Kalau dia memanggil kamu ya, dia memanggil kamu, jawab saja. Ya Tuhan, berkatalah saya hambamu mendengarkan. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Maka Lectio Divina ini doa yang berdasar kitab suci, tekanannya bukan kita yang berkata-kata banyak kepada Allah, tapi Dia yang kita dengarkan, Allah lah yang berkata-kata dengan banyak. Dengan seperti itu, kitab suci membentuk kita. Kalau doa yang kita ucapkan sehari-hari, mohon ini, mohon itu seolah-olah tanda kutip ya, belum tentu itu betul. Kita membentuk hati Allah supaya sesuai keinginan kita. Tapi melalui sabda ini, justru
Allah membentuk hati kita supaya sesuai dengan keinginan Dia begitu. Maka sangat penting membaca kitab suci ini dengan misalnya salah satunya gaya Lectio Divina itu, membiarkan Tuhan membentuk hati kita. Perjanjian lama banyak mazmur ya. Para Romo itu juga sering mendoakan brevir. Oh, kalau didoakan itu tanpa rasa sebenarnya. Oh, doa mengalir. Tapi pelan-pelan lewat kitab suci itu membentuk kita. Karena Tuhan yang berkata-kata terhadap kita, bukan kita yang banyak. Seakan-akan sebenarnya kita yang berdoa itu berkata-kata banyak dengan Mazmur itu, tapi sebenarnya Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Ya. Ini menarik sekali ini. Jadi ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada membuka diri, Ya, doa, yang kedua mulai membaca, ya, yang ketiga refleksi, ya, yang meditasi, keempat kontemplasi. ya. Nah, di era sekarang ini itu kan bagaimana logik itu seperti mendominasi kehidupan kita. Sehingga muncul mungkin yang disebut dengan keras hati dan sebagainya itu. Ada tips nggak bagaimana caranya kita memulai, kita mau baca kitab suci itu mulai dengan membuka diri, itu seperti apa? Membuka diri, kalau ini mungkin kita lompat ke beberapa hal ya. Memulai membaca kitab suci ya. Bagaimana cara memulai membaca kitab suci begitu ya? Dalam situasi sekarang dunia serba itu. Ya, satu pertama harus punya kitab sucinya. Gitu ya. Oke. Harus punya. Lalu yang kedua, untuk membaca harus punya minimal minat membaca. Minat membaca. Zaman sekarang kan itu sulit ya. Literasi itu semakin tipis. Dari generasi ke generasi, literasi dalam arti sebuah budaya, gaya hidup itu salah satu yang membaca itu sangat semakin kurang lebih seperti itu. Semoga saya keliru soal data itu ya. Kalau keliru saya senang sekali. Berarti generasi kita ya banyak yang doyan membaca. Wah, itu senang sekali saya keliru. Nah, harus suka membaca. Yang kedua, untuk suka membaca, ini kan kitab suci sudah bertahun-tahun ya kalau kita punya kitab suci, dan di gereja kalau kita sering ikut misa gitu ya. Itu sering kita dengar. Biasanya kelemahan kita ketika kita mulai membaca, saya sudah tahu ceritanya ini. Tentang perumpamaan ini toh. Nah, sudah. Lalu kita membaca asal kayak ronsen itu ya. Langsung selesai. Screening gitu ya. Padahal kalau kita menyingkirkan itu bahwa ini sabda Allah, seperti ibarat kekasih ya, yang saling mencintai ini. Setiap ketemu pasti selalu ada rasa yang baru, gitu ya. Begitu juga masa orang yang mencintai kita ya, ibaratnya ini pribadinya, dia datang bertemu dengan kita, lalu kita screening aja, sudah tanpa rasa, tanpa itu, maka sebaiknya singkirkan sudah tahu, merasa sudah tahu ceritanya, alurnya, misalnya tentang perumpamaan tentang talenta. Hampir setiap tahun itu dibaca gitu ya. Saya sudah tahu, maka saya tidak perlu mendengar atau tidak perlu membaca. Padahal kalau kita baca lagi ada sesuatu yang baru. Kitab suci saya, dulu ada kitab suci saya yang sejak di kampus itu tidak pernah ada coretan di dalam. Mengapa begitu? Karena ketika saya membaca, rasanya selalu ada yang baru. Karena pola pikir saya tentu dari tahun ke tahun ada berkembang, ada gagasan yang lain yang ditambah. Ketika saya membaca ini, sudah beda sudut pandangnya. Pengalaman hidup saya, berbaur dengan orang lain. Maka saya tidak pernah, supaya saya tidak ketika baca, tahun lalu ini sudah ada poin-poinnya. Ini yang saya sampaikan. Gitu. Nah, maka saya biarkan bersih, biar hal baru itu bisa muncul lagi. Gitu ya. Tidak terpaku dengan stabilo. Tapi ini masing-masing orang ya, punya gaya masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan model saya begitu ya. Model saya dengan Bapak Ibu, teman-teman muda itu punya gaya sendiri, bisa menulis ke kertas lain semacam itu. Itu sih supaya
punya minat untuk salah satu membaca kitab suci ini, singkirkan merasa sudah tahu gitu. Keangkuhan diri gitu ya. Keangkuhan ya, bahwa kalau ini Tuhan, masa ya kita bisa memahami sepenuhnya Tuhan itu gitu. Gitu sih. Nah, untuk membaca, saya sudah membuka diri nih, saya nggak angkuh nih. Ya. Tapi kemudian saya bingung harus mulai dari mana membaca kitab suci itu. Kalau gitu gimana? Memulai kitab suci itu maksudnya memulai kebiasaannya Ya dari atau mungkin dari sudah halaman ini saya Oh. sudah niat nih, ada kitab suci nih di depan saya nih sudah Iya. saya sudah belum saya buka. Coba saya pengen baca ah. Tapi apakah boleh? Kalau dulu kan ada tradisi, saya tahunya sih di film ya, ada tradisi sebuah kitab gitu ya, yang kemudian ketika pimpinannya atau rajanya itu bingung, dia itu menutup mata kemudian secara random membuka satu halaman dan mencari jawabannya di situ. Apakah dengan cara seperti itu kita memulai membaca kitab suci itu? Ya tidak seperti itu ya, tidak Eh. apa namanya dukun-dukunan atau Nah, semacam itu. Jadi coba enggak seperti itu sih. Tapi kalau ditanya harus mulai dari mana membaca kitab suci? Kalau saya pribadi tidak tidak ada patokan harus memulai dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu begitu ya. Tidak. Mengapa begitu gitu ya? Kalau memang diharapkan begitu ya. Secara gereja juga membacanya tidak langsung misalnya diharapkan harus dari awal sampai mau dimulai dari mana dan karena yang diceritakan sebenarnya satu pribadi. Mau mulai perjanjian lama nanti finalnya di perjanjian baru. Mulai perjanjian baru nanti mulai perjalanan di perjanjian lama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sabda ini seperti kembali lagi tadi. Soal pribadi ya. Soal dia wahyu yang Allah yang menjadi manusia yang mewahyukan diri di dalam putranya yang tunggal itu. Sentuhan, saya selalu mengibaratkan itu semacam sentuhan kekasih. Yang kita cintai, yang mencintai kita sangat nih, ya sangat mencintai, saling mencintai. Coba mau sentuh dimanapun akan terasa di seluruh tubuh. Mau cium kening, mau cium tangan, mau elus punggungnya, melus kepalanya, kok bisa terasa ke seluruh tubuh. Maka kalau memulai kitab suci di Injil Lukas gitu ya, Injil Lukas itu soal Yesus, maka memang tidak ada patokan secara baku untuk harus memulai dari mana. Tapi sebaiknya ya seluruh kitab suci itu kalau punya waktu itu dibaca. Habislah, mau runtut, mau ini, mau berbagai. Karena satu perikop kitab suci selalu ada kaitannya dengan sebelumnya atau sesudahnya begitu. Karena satu pribadi menurut saya. Berarti lebih baik dibaca dari awal sekali gitu ya? Iya, dari kali bisa dari pertengahan, tiba-tiba wahyu dulu soal surga, soal apa itu bisa juga. Supaya gitu. termotivasi. Nanti gitu. cari sebelumnya, cari akan ketemu juga. Lalu yang ketiga ini misalnya salah satu ya, entah tahu benar apa salah, tapi sejauh saya mendengar misalnya Kardinal Ignatius Suharyo misalnya dalam satu podcast itu Api Karunia Tuhan, mereka punya channel untuk membahas kitab suci itu. Menurut Injil, misalnya kalau kita membaca Injil menurut apa yang diurutkan dalam buku ini, mulai dari Matius ya, Matius sampai Yohanes. Itu menurut Injil urutannya begitu. Tapi menurut tahapan iman beda. Mulainya Markus. Markus itu keputusan orang mau dibaptis. Maka disebut Injil katekumen. Markus itu. Singkat-singkat dia tuh, enggak mau berbelit-belit. Yang penting keputusanmu mau percaya atau enggak. Seperti keputusan perwira di hadapan salibnya itu yang mengakui bahwa dia ateis, dia tidak percaya sebelumnya, akhirnya mengakui sungguh dia ini anak Allah. Itu keputusan iman.
Beda dengan murid-murid yang sekian lama mengikuti dia sampai disalib lari. Nah itu. Iya. Nah itu bagaimana seorang yang tidak mengenal Allah berjumpa dengan Yesus mengambil keputusan yang begitu berani. Setelah mengambil keputusan, baru pemahaman iman mulai. Itu Injil Matius. Makanya panjang lebar. Disebut Injil kateketis, kateketik, katekis ala Injil katekis yang menjelaskan tentang bagaimana itu iman, apa itu. Lalu Lukas itu Injil tentang pelayanan, lebih pada praktis, bagaimana hidup itu dilakukan, dijalankan. Dan terakhir adalah semakin kita melayani, yang sungguh-sungguh melayani nih, yang benar, pasti akan semakin kontemplatif. Ya, Injil kontemplatif atau Injil mistik. Ya, Injil Yohanes itu Injil disebutnya ya Injil mistik. Jadi yang terakhir itu dua. Semakin orang kontemplatif atau semakin spiritualitasnya, hidup rohaninya semakin tinggi, semakin dia melayani. Semakin melayani, semakin hidup rohaninya semakin berkualitas semacam. Jadi lihat urutannya tuh kalau kita baca dari Matius dulu harusnya kan. Tapi kalau menurut iman Lukas Markus dulu. Makanya saya bilang kitab suci itu juga tidak selalu ditulis dengan urutan waktu masalahnya. Harus peristiwa-peristiwa. Tapi ada sesuatu yang mau ditawarkan, bagian per bagian saling melengkapi soalnya. Saling melengkapi. Itu sih kalau mau mulai baca kitab suci. Karena kan sekarang ini kan ya cukup berat ya dan jarang ya mungkin kaum muda itu yang bergulat dengan kitab suci seperti itu kan ya. Banyaknya sekarang ya medsos, kemudian olahraga, lari-lari dan lain sebagainya, hingar-bingar dunia lah istilahnya seperti itu ya. Nah, namun di sini kan dengan Lectio Divina ini kan gereja mendorong kan program ini kan mendorong supaya ini juga bisa mencakup anak muda begitu ya kan. Nah, apa kiranya yang bisa kita lakukan ya untuk dalam tanda kutip bahasa sekarang itu memviralkan kitab suci ini sehingga menjadi daya tarik bagi orang muda, atau malah nggak perlu, biarkan aja berjalan seperti natural? Saya rasa harus ada sesuatu yang dilakukan ya, baik di tingkat lingkungan, wilayah, paroki, bahkan diharapkan di keuskupan kita. Di keuskupan kita ada komisi kitab suci yang bisa membantu untuk mengepus kegiatan-kegiatan yang sederhana, misalnya Lectio Divina di tingkat paroki, wilayah atau di lingkungan itu. Untuk anak muda, memang kita mengalami tantangan, misalnya tadi yang saya bilang, kalau saya keliru tadi itu literasi yang rendah dan lain sebagainya. Orang lebih suka melihat konten-konten singkat gitu ya, scroll di IG, kutipan-kutipan yang aku banget ini misalnya, wah itu dia akan mengikuti terus itu akun itu semacam itu. Itu kan potongan-potongan kitab suci. Akan sangat lebih baik kalau orang membaca kitab sucinya, konteksnya seperti apa dan lain sebagainya. Maka misalnya salah satu yang menjadi alternatif ya di Komkep KWI, kalau di tempat kita itu disebut Komka ya, langsung subjeknya Komisi Orang Muda Katolik. Kalau di sana kepemudaan gitu ya, sifatnya yang kepemudaan gitu. Itu mengeluarkan buku tentu yang diterbitkan oleh LBI, Lembaga Biblika Indonesia itu Identity Identify. Itu kitab suci, memang tidak seluruhnya ini ya, tapi kitab suci yang diambil begitu berbasis pada persoalan-persoalan anak muda. Orang muda kan lebih suka apa yang relate dengan bahasanya kan relate gitu ya. Relate dengan hidupnya. Dia lagi ada putus cinta, nanti dia ada kitab sucinya begitu ya. Di situ ada sekitar berapa ya? Puluhan persoalan-persoalan anak muda yang didasarkan pada kitab suci. Diterangi kitab suci. Identity Identify, nanti bisa dilihat di bawah atau gimana ya untuk
gambaran bukunya gitu ya, gambaran Oke. bukunya. Bisa dibeli di Canisius atau di bukan ya, LBI. Itu memang Bisa. sudah terbukukan gitu ya? Sudah itu salah satu. Tapi yang lain untuk menimbulkan minat anak muda, satu peran komunitas yang bersahabat. Menurut saya kalau ada komunitas yang bersahabat, punya relasi hangat, itu eh, mudah mendekati anak muda, mudah mendatangkan anak muda, bangun komunitas itu. Biasanya ya ada 4C kalau biasanya di Domus Cordis itu ya. Kontak, artinya saling kontak di situ. Ya. Kemudian terjadi koneksi di antara mereka. Kemudian ada kepedulian, care, 4C. Kemudian ada challenge. Challenge misalnya salah satunya itu bisa kalau mau ya komunitas itu coba menyusun program membaca kitab suci bareng gitu ya. Dan membaca kitab suci yang tidak ribet, tidak sibuk dengan tafsir harus ini pandangan teolog. Baca aja kitab sucinya sebagai tanpa harus membuat renungan yang berbelit-belit, yang membuat kepala kita ini mengerut gitu ya. Tidak, misalnya membaca satu perikop setiap pertemuan atau apa gitu bisa dilakukan tanpa tafsir. Dan ada menurut pengalaman saya ini, itu mengapa saya tidak mencoret kitab suci itu, salah satu yang saya terapkan dalam cara saya mencintai kitab suci, yaitu dengan ada namanya bisa disilang tafsir atau cara baca gitu ya. Retorik semiotik. Semiotik itu budaya Semit itu di Israel, Yahudi semacam itu ya. Yang punya pola sastra termasuk hampir semua kitab suci ini. Pola sastra itu biasanya inti yang mau disampaikan dari sebuah perumpamaan atau kisah itu berada di tengah-tengah. Dan biasanya ada kalimat yang berulang-ulang. Jadi misalnya kalau kita mau memahami kitab suci secara sederhana, baca aja dengan teliti, tanpa sibuk dengan tafsir sana-sini, kata teolog ini, kata ahli ini, profesor ini. Baca aja kitab sucinya secara detail gitu ya. Nanti akan ketemu kata-kata yang diulang. Karena dengan membaca, bahkan kitab suci sendiri mengatakan, karena dengan membaca, sebenarnya kita sudah menafsir. Misalnya saya membacakan ya dari Lukas 10, 25, 26 ya. Ini penggalan ceritanya itu. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Ini membaca itu bukan sekedar membacanya, tapi sekedar sepintas lalu. Membaca itu sendiri sebenarnya dalam kutipan ini aslinya bahasanya menafsir. Membaca itu adalah menafsir. Seperti kita meronsen apapun yang kita jumpai di jalan ya. Sebenarnya kita sedang meronsen lalu pulang, aku merasa senang hari ini melihat bunga ini, melihat ini, sedang menyimpulkan sesuatu. Secara tidak langsung itu mempengaruhi kita gitu ya. Jadi membaca adalah menafsir sebenarnya. Itu minimal. Kamu mau gunakan tafsir lain ya silakan. Ada macam-macam tafsir, ada retorika semiotik, ada kritik historis, ada macam-macam lah, ada 5 kali aliran-aliran tafsir kitab suci. Terutama kalau retorika semiotik ini dipengaruhi oleh tafsir hermeneutik ya, filsafat hermeneutik. Hermeneutik itu cara memahami teks-teks gitu. Ada sendiri itu. Itu bisa di googling mungkin nanti dicari caranya, dibaca-baca mungkin ya. Salah satunya misalnya Gadamer ya, filsuf Gadamer,
Ricoeur, macam-macam itu yang mau ahli-ahli linguistik yang memahami teks-teks kuno itu. Gimana Dan caranya dia? termasuk kitab suci ditemukan ternyata pola itu seperti pola kaki Dian. Dalam budaya Yahudi atau Israel itu, kaki Dian itu kan ada 7 lilin ya. 7 lilin. Dian itu lilin. Nah, yang paling besar atau yang inti adalah lilin tengah. 7 itu kan angka sempurna dalam budaya Israel, budaya Yahudi. Tengah-tengah itu yang utama itu. Tengah-tengah. Termasuk dalam cara mereka menulis sastra mereka itu juga. Kan ini kan Semitik ya. Itu juga ditulis berdasarkan tata bahasa semacam dan ketat gitu. Maka yang sangat menentukan ketika kita menggunakan tafsir semiotik itu harus kita mengetahui nih apa potongan perikopnya ini. Jadi jangan-jangan satu perikop ini masih berkaitan masih sambungan dari atas. Ya. Jadi harus ketemu baru akan ada ke tengah-tengah. Lalu menempatkan kata-kata kunci dan lain sebagainya. Kita bisa olah itu di komputer kita sendiri misalnya. Atau kita baca ulang teks ini berkali-kali begitu. Pasti Berkaitan ketemu juga sesuatu. dengan kebiasaan gitu ya akhirnya ya. Iya. Kalau kita terbiasa membaca kitab suci ini, kita akan kenal pola-polanya. Iya. Setelah kenal pola-polanya, dibaca-baca terus dan kita bisa mengidentifikasi seperti gagasan pokok dari perikop atau intinya ini apa begitu ya. Betul. Sehingga itu menghindarkan kita untuk salah tafsir mungkin. Iya. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Selain tadi ya, kita menguji tafsir kita itu kalau misalkan ini dilaksanakan atau disampaikan di umum itu respon sosialnya bagaimana. Dan juga kita bisa menguji pemahaman kita, pentafsiran kita melalui diskusi dengan romo atau dengan katekis. Iya. Gitu Pak ya. Oke, nah kita masuk di bagian penutup sekarang. Apa pesan umat Katolik bagi umat Katolik yang merasa belum memiliki waktu untuk membaca kitab suci? Ya, kita tidak punya kesempatan khusus. Tapi kita bisa menyempatkan waktu membaca kitab suci. Nah, itu silakan diatur sendiri. Kalau dengan kesibukan, kita sekarang punya gadget ya, gampang. Di kereta, di perjalanan mana, di bus, atau di pesawat, atau di kantor ada waktu senggang, gitu. Bacalah kitab suci itu secara pribadi begitu ya. Lalu yang kedua di komunitas ya, perlunya komunitas yang baik, yang saling mensupport sehingga orang itu merindukan komunitas itu. Salah satu isinya adalah bisa dikasih membaca kitab suci ya. Jadi kalau belum punya waktu silakan diatur sendiri gitu. Karena kalau ini ya ibarat cinta itu loh. Saya selalu kembali ke situ. Kalau kita mencintai seseorang pasti sesempat-sempatnya itu loh, waktunya pasti mepet disempatkan gitu ya. Pulang kantor misalnya kebetulan memang melewati tempat itu aku mampir meskipun nanti ada kegiatan segera itu sempatkan membaca itu. Tapi kalau tidak ada cinta ya pasti ada saja alasan sih untuk menghindar. Iya, menghindar. Gitu. Nah, jika harus merangkum dalam satu kalimat, mengapa belajar kitab suci sangat penting bagi setiap orang Katolik? Dalam satu kalimat. Kitab suci adalah tadi wahyu Allah pribadi, bukan perintah pertama-tama. Maka kitab suci berarti membuat kita semakin erat bersahabat, ya, bergaul, lalu mempersatukan kita dalam hidupnya. Itu yang inti. Kalau kita membaca kitab suci, kita sedang bersahabat, kita sedang bergaul dengan dia, dan kita sedang pelan-pelan diajak masuk ke dalam persekutuan dengan hidupnya itu apa? Damai, kasih, belas rasa, saling berbagi, share ya. Tritunggal Maha Kudus itu. Relasinya. Ya. Mantap sekali. Selanjutnya, adakah ayat kitab suci yang secara khusus menginspirasi sebagai seorang katekis? Ya, ada 3 sih sejauh ini yang sangat menentukan, termasuk
cara saya hidup lah, kurang lebih seperti itu. Yang pertama dari Keluaran 3:14 itu. Hmm. Kata aku adalah aku. Di zaman sekarang saya tetap senantiasa latihan bahwa saya ini berharga karena saya, karena autentik, bukan karena kata orang, Oh, karena otentisitas. jujur pada diri sendiri. Hmm. Saya berharga karena saya. Karena saya siapa ini? Karena saya yang dicintai. Kalau bahasa Henry Nouwen itu the beloved son ya, anak yang dikasihi. Itu saja prestasi saya, apa yang saya punya, deposito saya berapa, uang saya, itu tidak menentukan siapa saya sebenarnya. Itu yang kedua. Jadi seperti Tuhan, dia itu asli, sejati, karena dia adalah dia. Ketika Musa datang ya, penampakan di semak berduri belukar itu, nah itu yang dia, siapa kamu Tuhan kalau orang tanya tentangnya? Katakan saja, aku adalah aku. Memang begitu. Kalau saya mau menyerupai Tuhan, mestinya saya juga harus menjadi aku adalah aku, supaya serupa kan. Gitu. Lalu yang kedua soal relasi dengannya. Bagaimana saya berrelasi dengannya? Kalau itu tadi soal apa ya, jati diri saya. Tapi bagaimana saya berrelasi dengannya itu Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku. Beberapa kali saya mendaraskan Mazmur itu dalam kesendirian itu kayak berlinang lah istilahnya. Karena apa? Ini terkait dengan relate dengan hidup saya yang tidak mudah. Saya memahami Tuhan, kalau orang tanya siapa Tuhan bagi kamu? Dia yang membelok-belokkan hidup saya. Saya pengen ke situ, tidak jadi. Cita-cita saya dulu menjadi Romo. Tapi ada aja. Tapi setelah saya merenungkan, Tuhan membelok-belokkannya mau kemana ya. Tapi toh saya masih hidup, saya masih dalam iman, saya masih itu. Jadi dialah yang membelok-belokkan hidup saya, terserah dia. Tapi bukan berarti pasrah ya, saya tetap berusaha. Misalnya menjadi katekis, saya berusaha untuk menghayati bahwa ini panggilan buat saya, bukan kebetulan. Lalu yang ketiga, spiritualitas dan prinsip hidup. Ini dari Roma 8:28, angka yang cantik ya, 8:28 itu. Itu dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagi saya, ini spiritualitas yang membuka wawasan bahwa Tuhan bekerja macam-macam hal. Bisa lewat orang miskin, bisa lewat orang memarahi saya, bisa lewat orang emosi terhadap saya. Dia bekerja di situ. Juga membuka wawasan saya tidak picik dengan iman saya. Di Muslim juga ada kebaikan, di Buddha ada juga kebaikan. Ini kalimat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam derita. Saya juga termasuk orang yang sering kali dihinggapi, kayaknya saya subur penyakitnya. TBC saya 6 bulan, kemudian hypertiroid, macam-macam itu saya mengalami itu. Jadi, tapi saya mulai merasakan Tuhan bekerja dalam segala hal itu. Yang menyakitkan, yang membuat kita menderita, justru kita sabda Allah itu membuat kita membuka wawasan melihat hidup itu tidak yang seperti yang saya bilang tadi, tidak sekedar baik buruk, suci tidak suci. Jauh daripada itu, iman itu antah berantah lah, sesuatu yang gelap tapi yang kalau kita menemukan pijar-pijar cahaya kan menggembirakan. Iya. Jadi hidup itu kompleks gitu ya. Iya. Tidak sesederhana membedakan ya terang gelap, ya baik baik buruk, gitu tuh. moral tidak bermoral itu memang penting, tapi ya lebih dari itu. Misalnya ya, terhadap pelanggaran hukum ini sensitif sebenarnya, tidak boleh merayakan Ekaristi telat misalnya. Tapi bagi orang yang sebelumnya merawat ibunya, akhirnya dia telat, tidak bisa diterapkan hukum yang seketat itu atas dasar kasih ya.
Hmm. Tapi kata atas dasar hukum demi hukum nggak boleh itu. Tapi Hmm. atas dasar kasih beda lagi cara bicaranya. Gitu. Kalau Bapak lebih suka atas dasar apa? Hukum atau kasih? Hukum kasih. Hukum kasih itu. Gitu sih. Iya. Dihukum dan dikasih. Iya. Oke. Betul sekali. Terakhir, doa atau ajakan apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar agar semakin mencintai sabda Allah? Iya, bacalah kitab suci bukan sebagai bahasa informasi, Hmm. tapi bahasa relasi dengan Tuhan gitu ya. Seperti tadi ya. Bukan membaca sebagai informasi, oh Tuhan datang ke Galilea begitu. Tapi itu bahasa relasi dan kita harus masuk ke dalamnya gitu, merasakan relasi itu. Kita sedang dibimbing, dikuatkan, diteguhkan gitu. Maka membaca kitab suci itu harusnya sih tidak semakin ragu, semakin goyah, Iya. meskipun ada baiknya kalau semakin ragu, Mhm. cuma jangan berhenti pada keraguan itu. Baca lagi, lihat lagi, ada sisi lain yang tersembunyi. Begitu, Mas Adi. Oke, luar biasa sekali, mantap. Hmm. Pak Kasubag, terima kasih atas waktunya dan Ya. penjelasannya, informasinya pada kesempatan hari ini. Semoga dengan podcast ini semakin banyak teman-teman, terutama orang muda Katolik yang membaca kitab suci Iya. dan akhirnya bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan Betul sehari-hari. sekali. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus, Ya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.